Indonesia adalah negeri yang hebat, aset negaranya melimpah, rakyatnya merdeka. Kaum muslimin menjadi mayoritas. Kekayaan alam yang tak tertandingi dengan hutang yang tiada habis. Rempah-rempahnya terkuras, penghasilannya entah kemana. Rakyatnya yang bineka, ramah saat beras ada di rumah, menyalak saat tidur tak nyenyak. Para panutan memulai asas negara dengan ketuhanan yang Maha Esa. Juga para wali songo mengajarkan Islam hingga pelosok. Tank dan meriam penjajah hancur lebur melihat kokohnya barisan santri dan kiai. Masjidnya yang megah terangi langit Asia Tenggara. Para pemimpin negara bersumpah dengan nama Al-Quran yang mulia, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, menyembelih kurban, dan tidak sekali bertawaf di Baitul Haram. Belum cukupkah semua fakta itu meyakinkan kita bahwa seharusnya negeri ini sejahtera? Manusia diciptakan untuk beribadah. Kita semua tahu itu. Allah menghadiahkan surga bagi hamba-hambanya yang taat beribadah. Namun setelah kuteliti dan kupelajari, ada yang membangunkanku dari tidur lelapku. Ternyata tidak ada surga dalam bait-bait Pancasila. Bahkan tidak ada neraka dalam ayat-ayat Undang-Undang 45. Lantas untuk apa kita letih-letih menyuarakan aspirasi? Untuk apa kita bertumpah darah demi sesuatu yang fana? Apa yang kita cari? Apa yang harus kita hindari? Kawan-kawan setanah air, apa yang salah dengan kita? NKRI yang diteriakkan harga mati nampaknya tak kunjung sejahtera. Bukankah semua pemimpin kita bersumpah di atas kitab suci? Namun nampaknya tiada satupun nahkoda yang membawa kapal tuanya ke pelabuhan sejahtera. Seorang penista agama hanya dihukum 20 bulan penjara. Tidak ada dalam sejarah panjang peradaban Islam, tidak juga dalam perang Mahabharata. Bahkan hampir-hampir ia tidak dihukum. Jika saja 7 juta kaum muslimin tidak putihkan ibu kota, harapkan keadilan dari penguasa yang tak dapat dipercaya. Apakah ribuan mahasiswa dari puluhan kampus yang berbaris di pintu istana belum cukup? Belum cukup mencegah ketukan palu dari pemerintah yang keluarkan putusan yang semena-mena? Ataukah jutaan buruh tiada berarti saat mereka membunyikan klakson kendaraan meminta hak-haknya dikembalikan? Dengan apa pemerintah menyumbat telinga mereka hingga bergerik seolah tak ada yang terjadi? Dengan apa? Dengan apa pemerintah menyumbat telinga mereka hingga bergerik seolah tak terjadi apa-apa? Kawan-kawan setanah air, bukankah seharusnya kita berpikir lebih cerdas sebelum melempar batu ke mobil aparat? Bukankah seharusnya kita mengkaji lebih teliti tentang sebab-sebab problematika masyarakat? Jika perguliran kekuasaan dan pergantian kepemimpinan tidak memberi manfaat sedikit pun, atau bahkan hanya terus menyusahkan, harusnya kita sadari betapa buruknya sistem demokrasi. Bagaimana tidak? Suara yang memilih karena analisa dan suara yang memilih karena dibayar sama-sama dihitung satu. Siapa yang membuat sistem ini? Mengapa begitu banyak cacat di dalamnya? Apa yang harus kita lakukan? Kawan-kawan setanah air, pada hari ini 13 Rabiul Awal 24 tahun yang silam telah dimaklumatkan Khilafatul Muslimin, wadah pemersatu umat sedunia, dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Sistem yang diturunkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulnya, serta dilaksanakan oleh para salafus saleh. Sistem yang pernah menguasai 2/3 dunia. Sistem yang pernah merajai lautan Mediterania. Sistem yang menghancurkan dinding sombong Konstantinopel. Sistem yang mendudukan Persia dan Romawi. Sistem yang mensejahterakan umat manusia. Marilah kita rapatkan barisan dalam jamaah Khilafatul Muslimin. Marilah kita bersatu dan tinggalkan perpecahan.
Marilah kita tegakkan syariat Allah dan Rasulnya. Marilah kita kembalikan izzatul Islam wal muslimin. Marilah kita berkepemimpinan, beribadah, bermuamalah seperti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Kita tidak akan mampu mencari keadilan dan kesejahteraan dalam ketiak demokrasi. Kita tidak akan mampu memperbaiki akhir umat ini Kecuali dengan cara yang sama yang memperbaiki awal umat ini. Khilafah, solusi tuntas dunia akhirat.